Rupanya PKI sadar bahwa pesantren merupakan kekuatan strategis dalam mempertahankan NKRI. Terbukti sewaktu perang 10 November digerakkan secara serentak oleh komunitas pesantren setelah mendengar seruan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh PBNU pada 22 Oktober 1945. Heroisme kaum santri itu berhasil mengusir tentara sekutu dari Surabaya. Karena itu, selain melumpuhkan TNI dan polisi, maka selanjutnya pesantren dan para ulamanya juga harus dilumpuhkan. Untuk menghadapi kekuatan pesantren itu, PKI memiliki slogan sendiri, yaitu pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Ternyata slogan itu bukan sekedar gertakan, tetapi benar-benar dilaksanakan. Sementara strateginya adalah teror, tangkap dan bantai. Penculikan terhadap para pimpinan pesantren yang selama ini aktif dalam perjuangan kemerdekaan telah dimulai. Para kiai yang mengajarkan agama dan cinta tanah air itu dianggap menghambat agenda PKI, karena itu harus dimusnahkan. Sebagai contoh, Kiai Haji Imam Mursyid, pemimpin pesantren Sabilil Muttaqin dan pemimpin tarekat Satoriyah yang karismatik dari Takran diculik pada 17 September 1948. Seusai sembahyang Jumat, akhirnya kiai itu menyerah, sebab kalau melawan diancam pesantrennya akan dibakar dan keluarganya dihabisi. Padahal Kiai Mursyid inilah yang turut berjasa untuk membantu Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan anggota BBU PKI yang merumuskan konsep Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah Muqaddimah UUD 1945 itu sangat bernuansa religius, suatu hal yang tak disukai oleh PKI. Pada sore dan malam harinya, beberapa kiai lainnya juga mengalami nasib yang sama. Saat itu pula para pejabat pemerintah juga mereka culik dan dibunuh. PKI tahu bahwa selama ini pesantren merupakan saingan kuatnya dalam melakukan revolusi sosial, karena pesantren jauh lebih dipercaya ketimbang PKI yang hanya ditakuti. Karena itu, untuk mengawali resolusi sosialnya, didahului dengan melumpuhkan pesantren. Dengan demikian, PKI bisa melumpuhkan penyangga kekuatan negara ini. Penangkapan pada para pengasuh pesantren terus dilanjutkan. Maka pada tanggal 11 September 1948, Kiai Haji Muhammad Nur ditangkap. Begitu pula kiai pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rafi'i Cipto Martono, dan lain sebagainya. Mereka semuanya dibantai dan dimasukkan ke sumur bersama ratusan korban lainnya. Keseluruhan kiai di lingkungan pesantren Takran yang menjadi korban adalah 14 orang. Karena jumlahnya banyak, mereka diikat menjadi satu hingga mudah digiring ke lubang pembantaian. Mereka tidak diikat dengan rantai, melainkan dengan tali kulit bambu yang sangat tajam, sehingga bila mereka bergerak kulit mereka tersayat. Pesantren lain seperti pesantren Burikan juga dibakar oleh FDR PKI. Sementara kiainya ditangkap seperti Kiai Keang dan Kiai Malik dan Mulyono. Semuanya dibantai dan dimasukkan ke lubang pembantaian yang sudah mereka siapkan. Harta benda mereka dirampas, berbagai kitab dibakar, sehingga santri bubar, menyelamatkan diri kembali ke kampung halaman masing-masing atau mengungsi ke daerah lain. Hal itu membuat pesantren semakin sepi dan keluarga pesantren tidak mendapat penjagaan yang ketat dari para santri. Penjagaan hanya dilakukan oleh keluarga kiai dan tetangga terdekat, sehingga posisi para kiai sangat terancam. Lain lagi dengan cerita Kiai Haji Sulaiman Zada. Karena santrinya sudah lama mengungsi, maka dengan mudah ditangkap gerombolan PKI. Karena ia tidak melakukan perlawanan, maka pesantren dibiarkan berdiri, walaupun santrinya sudah lama meliburkan diri sejak Madiun dilanda pemberontakan. Namun demikian, nasib sang kiai dengan keluarganya tidak bisa terselamatkan dan dibantai oleh sekelompok komunis yang sengaja ingin membumi hanguskan pesantren
sebagai basis gerakan Islam yang menghalangi ekspansi PKI. Baru beberapa tahun kemudian, jenazah Kiai Haji Sulaiman ditemukan. Perburuan terhadap para ulama pimpinan pesantren terus dilakukan oleh PKI, sehingga seorang kiai yang pesantrennya berada jauh di luar Magetan juga menjadi sasaran PKI. Kiai Haji Imam Sofwan, pemimpin pesantren Kebonsari, bersama kedua orang anaknya, yaitu Kiai Zubair dan Kiai Abu Bawani, yang sedang memimpin pengajian juga dibantai oleh FDR PKI. Pada umumnya, para kiai telah mempersiapkan diri dengan ilmu kanuragan untuk membentengi diri dari serangan penjahat, terutama dari segerombolan PKI. Hal itu dialami oleh Kiai Imam Sofwan saat disiksa oleh PKI. Walaupun kedua anaknya telah tewas, tetapi sang kiai masih bertahan walaupun menghadapi berbagai siksaan. Karena PKI sudah jengkel dan tidak sabar lagi, ia kemudian dimasukkan hidup-hidup dalam sumur. Dalam kondisi terjepit itulah, Kiai Haji Imam Sofwan mengumandangkan azan yang disaksikan oleh beberapa santrinya. Tetapi kemudian ia dikubur dalam keadaan masih hidup oleh pasukan Pesindo PKI. Peristiwa serupa dialami oleh Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi ketika ia sedang iktikaf di masjid, kemudian ditangkap oleh segerombolan PKI. Setelah diseret keluar dari masjid, lalu dimasukkan tahanan di pabrik gula Goranggareng. Setelah itu, Kiai Haji Sulaiman Zuhdi dipindahkan ke tempat tahanan lain di Magetan dengan dinaikkan kereta api berjejal dengan tahanan lain. Setibanya di desa Sojo, para tahanan termasuk Kiai Haji Sulaiman disiksa. Karena kiai ini juga mempunyai ilmu kanuragan, maka tidak mudah untuk dibunuh. Karena kejengkelannya itu, lalu Kiai Sulaiman disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur tua dalam keadaan hidup-hidup oleh PKI. Lain lagi dengan cerita yang dialami Kiai Haji Hamzah saat mendengar pemberontakan PKI di Madiun. Kiai ini hendak pergi ke Magetan, tetapi ketika baru sampai di desa Batokan telah disergap oleh PKI. Kemudian ditahan beberapa hari tanpa diberi makan. Baru setelah itu dikubur hidup-hidup. Semua pesantren besar kecil, terutama yang dipimpin oleh kiai karismatik, menjadi sasaran FDR PKI. Pesantren Tegal Rejo yang didirikan oleh para prajurit Pangeran Diponegoro di Magetan, yang dipimpin oleh Kiai Imam Mulyo, tidak lepas dari serbuan PKI. Pada 18 September 1948, pesantren ini dikepung oleh pemberontak. Tetapi Kiai Imam Mulyo terus bertahan dengan para santrinya. Kepada para santrinya, Kiai Imam Mulyo menasihati agar tidak menyakiti PKI. Padahal saat itu PKI sudah mulai melempar dan menembaki pesantren. Dengan kekuatan kerohanian disertai pecikan Allahu Akbar, semua kelompok yang hendak menyerbu pesantrennya itu bisa dilumpuhkan. Semuanya roboh dan kemudian melarikan diri. Pada hari berikutnya, FDR PKI melakukan serangan lagi, bahkan dengan senjata lebih lengkap. Pesantren ditembaki bahkan dilempari puluhan granat. Anehnya tidak ada tembakan yang mengenai sasaran. Bahkan tidak satupun granat yang sudah dilepas picunya bisa meletus ke pesantren. Hanya saja ada seorang santri yang melanggar aturan Kiai Imam, yakni keluar pagar menyerang PKI. Ketika melakukan serangan itulah santri Tegal Rejo bisa ditembak hingga mati. Gagalnya serangan itu, PKI membuat taktik lain, yaitu mengajak berunding dengan santrinya. Di dalam perundingan itu, mereka ditangkap. Untuk melampiaskan dendamnya, pada tanggal 24 September 1948, kampung Kauman diserbu oleh pasukan FDR PKI. Semua rumah yang ada di kampung itu, sekitar 72 rumah dibakar, dan penghuninya sekitar 149 pria ditawan, lalu digiring ke Mauspati dengan tangan diborgol. Kemudian semuanya dimasukkan dalam lubang pembantaian. Tetapi kelompok ini kemudian luput dari pembantaian karena pasukan TNI pro pemerintah dari Yogyakarta berhasil menyelamatkan mereka. Dari berbagai tempat penyiksaan,
terdapat tempat yang sangat mengerikan, yaitu lubang pembantaian di Sumur Soco. Di sana ditemukan beberapa sumur yang digunakan untuk membasmi korban, terutama para penduduk Islam. Sekitar 108 orang Islam dimasukkan lubang pembantaian sedalam 12 meter. Korban ini kemudian digali beberapa tahun kemudian, sehingga sudah sulit dikenali jati dirinya. Dari kalangan pejabat pemerintah, juga banyak yang menjadi korban keganasan PKI tidak sempat menyelamatkan diri, karena pembantaian dilakukan secara serentak di kota-kota sekitar Madiun, mulai dari Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, dan Tulungagung, terutama daerah-daerah yang selama ini menjadi basis PKI. Itulah kekejaman PKI terhadap pesantren. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.